Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laina Nurul Hikmah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri dengan nomor pokok 10306030. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi oleh pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Berikut penjelasan resume buku Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi ditulis oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP dengan penerbit Raja Grafindo Persada, dan buku ini memiliki 350 halaman. Pada bab pertama menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki poin perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan memiliki poin pengertian, tujuan pendidikan nasional, dan visi misi pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan memiliki poin landasan ilmiah, hukum, dan historis. Poin keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan memiliki poin muatan dari tiap butir Pancasila. Bab 2 membahas tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pertama, proses berbangsa dan bernegara memiliki poin asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. Kedua, identitas nasional memiliki poin pengertian, unsur-unsur, faktor-faktor pembentuk, dan identitas nasional sebagai karakteristik bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia memiliki poin yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi dan negara Indonesia. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia memiliki poin dalam pluralistik dan bentuk identitas keragaman bangsa. Bab 3 membahas tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin pertama menjelaskan tentang pengertian ideologi. Kedua, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ketiga, makna ideologi bagi bangsa. Keempat, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, yaitu ideologi Pancasila, liberalisme, konservatif, fasisme, dan sosial komunisme. Bab 4 membahas tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Yang pertama, memahami negara memiliki poin pengertian dan unsur-unsur negara. Kedua, hakikat, fungsi, dan tujuan negara. Ketiga, macam-macam bentuk negara. Poin kedua, memahami warga negara Indonesia. Pertama, pengertian warga negara Indonesia. Kedua, hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Bab 5 membahas tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pertama, memahami negara hukum memiliki poin pengertian dan ciri negara hukum. Kedua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Kedua, memahami hak asasi manusia memiliki poin sejarah perkembangan HAM, istilah dan pengertian HAM, macam-macam HAM, dan memahami hak dan kewajiban HAM dalam Pancasila. Ketiga, memahami birokrasi di Indonesia. Memiliki poin perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila,
dan korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6 membahas tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional di Indonesia. Pertama, pengertian wawasan Nusantara. Kedua, landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Ketiga, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Keempat, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Kelima, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Dan keenam, penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Bab 7 membahas tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional di Indonesia. Pertama, ketahanan nasional memiliki poin pengertian, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, dan sifat-sifat ketahanan nasional. 2. Pengaruh ketahanan nasional memiliki poin pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, dan pengaruh lingkungan hidup. Ketiga, integrasi nasional memiliki poin yaitu integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia dan strategi integrasi di Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.